Salam sejahtera dan selamat siang. Selamat bergabung bersama dengan channel MJO Podcast bersama dengan pakar properti Indonesia, Bapak Matius Yusuf. Nah, kita bisa berbincang-bincang nih Pak tentang properti di Indonesia Pak. Dan kita tahu Pak bahwa MJO Property ini Pak ya merupakan perusahaan marketing consultant Pak yang saya kenal seluruh Indonesia ini ada Pak dan sangat-sangat luar biasa Pak dan banyak bekerja sama juga dengan partner-partner developer-developer yang merupakan perusahaan-perusahaan yang terkemuka Pak. Nah, bisa nggak Bapak jelaskan mungkin proyek-proyek mana yang Bapak handle, kemudian mungkin bisa juga jelaskan juga sejarah berdirinya MJO ini seperti apa. Nah, kenapa bisa ada MJO ini? MJO itu apa Pak? Gitu loh Pak. Terima kasih Pak Tony Yohanes. Saya senang sekali hari ini merupakan podcast perdana dari MJO. Terima kasih Pak Tony bahwa bisa mengundang kita ya untuk menjadi satu figur untuk banyak orang di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Nah, apa itu MJO? Saya mau sebelum menjelaskan MJO ini, saya akan jelaskan bahwa MJO itu mulai dari PTP ya. PTP yang ada di Medan itu kurang lebih 30 tahun lebih yang lalu. Kita sudah membuka namanya person to person. Ya, dan kemudian di Medan dulu kita ada 500 orang yaitu yang merupakan pasukan kita. Dan kita punya 10 kantor ya. Dan kemudian semua developer dulu 30 tahun yang lalu itu semua titip ke MJO. Kita bukan hanya menjual, tapi kita mengkonsep. Kita memberikan konseptualnya. Sampai skematiknya, sampai ke jualannya. Jadi kita betul-betul menjadi konsultan yang pada saat itu belum juga ada franchise broker di Indonesia yang ada di luar negeri. Nah, tetapi timbullah saat itu kita berpikir setelah itu kita pindah ke Jakarta, kita harus menjadikan yang lebih nasional lagi dulu di Medan. Kemudian kurang lebih 13 tahun yang lalu kita buka MJO di Jakarta. Jadi cikal bakalnya dari PTP. Di MJO itu kita membuka di Jakarta tentunya dengan visi dan misi yang luar biasa, yaitu Matius Yusuf Organization. Karena saya sendiri sudah sampai hari ini sudah 36 tahun di dunia properti, saya sangat tahu bahwa properti itu membutuhkan tenaga-tenaga yang profesional. Karena menjual properti itu beda dengan menjual barang lain. Karena properti itu nggak ada di bawah 100 juta. Semua di atas 100 juta, bahkan miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar, bisa sampai tetean. Jadi tentu dia membutuhkan satu profesional atau banyak profesional yang hebat ya. Maka kita punya vision bagaimana menciptakan ya orang menjadi hebat di dunia properti ya. Dan misi saya ya tentu merekrut sebanyak-banyaknya orang di seluruh Indonesia. Jadi di setiap kota saya selalu kumpulkan orang untuk membentuk MJO. Bukan berarti kita mencari keuntungan. Bagaimana kita merekrut orang untuk bisa menjual properti di kota tersebut. Sehingga properti di Indonesia akan bangkit dengan luar biasa ya. Tentunya mereka bukan hanya part time, tapi kita harapkan mereka full time. Full time itu juga bukan full time yang biasa tiap detik, tiap menit ada di situ. Yang penting adalah quality time, ya. Jadi bahkan saya simbolkan saya adalah TPA, tempat penitipan anak. Anak-anak muda titip ke saya akan didik menjadi orang hebat di dunia properti. Jadi vision dan mission saya sehingga timbullah yang dinamakan action. Bagaimana aksikan ke lapangan, ya. Jadi kita juga MJO ini selalu bukan hanya dengan menjual aja. Kita menjadi strategic partner seperti Pak Tony tanya dengan developer-developer besar. Pertama saya 20 tahun di Podomoro ya, Agung Podomoro sebagai direktur marketing ya. Tentu dengan sistem MJO saya terapkan. Ternyata penjualannya bukan jual satu unit ya. Pernah kita jual Kalibata itu 13.000 unit lebih. Wow. Kemudian Marina itu adalah 2.300 unit. Kemudian kita jual ya yang namanya Green Bay Fluid itu kurang lebih 9.300 unit.
Di Medan juga itu hampir 4.000 unit ya, 5.000-4.000 unit lebih. Dan kemudian kita juga banyak menjual properti-properti di Central Park ya. Akhirnya kita juga gabung dengan Khairul Tanjung ya, kita yang membentuk yang dinamakan dengan Transpark ya. Transpark Property ya, Transpark Property saya kebetulan di situ juga dipercaya sebagai CEO, tapi kita bukan lagi menjual properti orang aja. Kita selain jadi strategi partner, kita juga memang betul-betul partner, Pak. Ya, betul-betul partner ya. Dan Pak CT juga tidak jual barang-barang sedikit. Ya, yaitu kita mulai dari Transpark Cibubur hampir 4.000 unit ya. Kemudian kita Transpark Juanda Bekasi itu 5.000 unit ya. Kemudian Transpark Bintaro itu juga ribuan unit, hampir 3.000. Kemudian Trans Icon Surabaya itu juga 3.000-an unit ya. Bahkan kita akan masuk ke Sepong itu puluhan ribu unit. Dan kemudian kita juga punya strategic partner yang saya didik orang-orang yang sukses dari anak muda 21 tahun, yaitu Bong Chandra ya. Kita juga membentuk saat ini sudah ada hampir 10 project. Project pertama yaitu di Ubud Village ya, yaitu di Ubud Village bukan di Bali, tetapi ada di Tangerang ya, Ciledug. Kita juga jual 5,5 hektar hanya dalam waktu 3-4 bulan habis terjual semua ya, 500 unit lebih. Kemudian kita masuk ke Melrose Place yang ada di Binus, sebelah Binus. Kita bikin rumah kos juga dalam waktu hitungan hari aja kita jual habis. Kemudian kita masuk ke high rise sudah pada saat itu, yaitu kita join dengan Waskita Karya. Waskita Karya kita membangun Brooklyn 2 tower juga dalam waktu hampir ratusan unit kita jual dalam waktu singkat ya, hampir 1.000 unit. Kemudian kita mulai dengan Springwood juga 1.000 unit lebih juga habis terjual. Kemudian kita mulai dari ya Yukata juga jual habis semua. Kita mulai The Smith juga habis jual. Ya, kita mulai Collins ya, sekarang sudah jual 1,5 tower ya. Itu juga ribuan unit ya. Kemudian kita juga membangun proyek-proyek di Batam, yaitu Mark Boulevard, itu juga 23 hektar. Ya, kita juga banyak di Labuan Bajo ya. Kemudian di Lampung ya, Sequoia Hill ya, sekarang ini lagi hot-hot, hampir 100 hektar di Sentul. Itu juga jualnya kencang banget ya. Kemudian kita juga strategic partner dengan grupnya Ganda Group ya, yaitu grupnya kita tahu itu bosnya sawit Indonesia, yaitu Wilmar dulu ya, sekarang jadi Ganda Martua juga saudara. Kita mulai di Bali Lavaya ya, itu juga unitnya itu hampir 600-700 unit ya, itu juga hampir sold out semua. Kemudian kita juga masuk di Batam tadi Mark Boulevard. Kita juga ada yang sekarang yang lebih hebat-hebatnya, yaitu Tiban ICT ya. Ya, Tiban ICT kita juga jualnya 55 unit, sekarang juga sisanya beberapa unit aja. Kemudian kita masuk juga di Aero Hub, kita bangun gudang yang 5 in 1, itu juga jualnya sudah kenceng. Dan kita akan masuk yang satu yang luar biasa di Batam, yaitu yang kita sebut Silicon Valley. Itu 20 hektar lebih, itu akan menjadi the icon di Batam ya, titik nolnya kota Batam. Nah, begitulah kita strategic partnernya masih banyak yang menunggu kita seperti di Medan ya. Kita juga ada 2 project ya, River Park ya, dan kemudian ada proyek kedua lagi dan akan lanjut. Nah, tujuannya apa? Tujuannya saya tidak mau saya sendiri yang berhasil. Saya mau rekrut sebanyak-banyaknya anak muda ya untuk berbaris dengan saya. Ya, seperti kata Presiden nomor 1 Soekarno, berikan aku hanya anak-anak muda. Apakah akan rebut dunia ini ya? Kita juga akan merebut dunia properti ini untuk membantu semua orang menjadi orang properti yang hebat, profesional dan punya endurance yang tinggi. Baik Pak, sungguh luar biasa Pak. Pak, saya anak muda juga Pak. Iya sama. Saya mau ikut juga nih. Selisih umur kan 3 tahun dengan saya. Iya benar Pak. Pak, ini sungguh luar biasa Pak. Jadi berarti sebenarnya Bapak bukan di marketing consultant dan strategic partner aja Pak ya. Intinya itu sebenarnya kalau saya lihat nih Pak, ikatan antara proyek-proyek yang Bapak handle ini semua adalah Bapak juga sebagai partner ya di dalam proyek-proyek tersebut. Betul. Ya. Betul. Sungguh luar biasa Karena Pak. kita mau kita menjadi partner gini, supaya partner kita ini kita menjadi partner, kita akan rekrut semua agent ya
kita membantu semua agent menjadi co-broking semua. Ya, kita bukan agent yang menjual bukan proyek kita. Kita harus jual yang kita gabung di dalamnya, dan kita memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada semua agensi di Indonesia, bahkan di Singapura, bahkan di luar negeri, sama-sama kita berjual. Ya, sekarang kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri karena teamwork makes hard job easier. Pekerjaan yang sulit apapun akan jadi mudah kalau kita mau bekerja bersama-sama. Baik Pak. Last pertanyaan Pak. Ya. Dengan begitu banyak unit Pak yang harus dipasarkan. Nah, kira-kira apa nih Pak tips dan triknya untuk melakukan pemasaran sebanyak ini Pak? Karena ya jujur aja Pak, sekarang properti yang dipasarkan 200-300 unit aja itu udah kewalahan Pak dengan kondisi sekarang Pak. Tapi kalau saya dengar tadi Pak dari histori yang Bapak ceritakan, proyek-proyeknya itu ada yang 13.800 unit, 6.000 unit, 9.000 unit Pak. Itu gimana Pak caranya sih bisa lakukan pemasaran seperti ini Pak? Betul, terima kasih banyak. Kalau boleh saya mengatakan bahwa satu hal yang memang menjual satu dengan menjual 10, 100, 1000 sama. Yang penting punya endurance. Dan cara jualnya bukan hanya di kota itu. Misalnya produk kita ada di Batam. Kita bisa jual di Jakarta, Pontianak, di mana yang ada flight pesawat itu nyampe ke situ, pasti ada orangnya di situ. Contoh di Batam nih, karena ada flight dari dulu Pontianak. Maka perkawinan silang itu Pontianak dengan Batam itu pasti terjadi. Batam dengan Medan ada flight. Pasti orang Medan dengan Batam itu ada kawin silang gitu, ya. Misalnya kita ke satu kota itu ada pesawat terbang, di situ kita jualan. Jadi roadshow itu bisa dari Sabang sampai Merauke. Jadi tidak mengharapkan jualan di satu kota aja. Satu kota itu terbatas, kita perlu keliling nih. Nah, perlu namanya extra event. Jadi baru bisa jual 1 unit, 10 unit, 100 unit, 1000, bahkan 10.000. Itu caranya sama. Yang paling penting mau nggak melakukan the extra mile. Berarti mesti kerja keras ya Pak ya? Ya, betul. Pak ya? Kerja keras dan kerja pintar. Ya, baik Pak. Dan saya siap untuk itu Pak. Kerja keras dan kerja pintar. Luar biasa, saya udah lihat. Baik. Pak Tony Yohanes punya ruhnya, punya rohnya, punya soulnya. Iya Pak. Lanjutkan. Thank you Pak. Baik, sekian episode kita kali ini. Nah, jangan lupa subscribe channel kita di YouTube ya, di link di bawah ini, MJO Podcast. Di sini ya. Iya benar, aku udah lihat. Ya, terima kasih dan salam sukses buat kita semua. Biasa.